Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalidan Masita, absen 20 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Jadi, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, panjang, dan jumlah sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lalu untuk perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Biasanya perkembangan dalam tumbuhan itu ditandai dengan munculnya bunga pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada tahap awal ini, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan embrio dan berkecambahan. Pada perkembangan embrio, zigot membelah menjadi dua sel, lalu pembelahan terus berulang hingga membentuk massa sel berbentuk bola dan akan membentuk embrio, lalu akan membentuk bakal biji dan akan menjadi biji. Lalu pada perkecambahan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel yaitu perkecambahan dengan kotiledon terangkat di atas permukaan tanah. Lalu jika perkecambahan hipogel adalah perkecambahan dengan kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan primer. Apa sih pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas sel-sel meristem. Sel meristem membelah secara mitosis. Sel meristem banyak terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem yang demikian itu disebut dengan meristem apikal. Nah, di dalam pertumbuhan primer ini terdapat 3 zona, yaitu zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Di dalam zona pembelahan sel meliputi meristem apikal akar dan sel-sel derivatnya. Lalu pada zona pemanjangan terjadi pemanjangan sel-sel yang ukuran panjangnya dapat lebih dari 10 kali panjang sel biasa. Lalu pada zona pematangan terdapat 3 meristem jaringan dari tumbuhan dewasa, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan vaskular. Lalu yang ketiga, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan pertambahan diameter batang hasil aktivitas kambium dan kambium gabus. Di sini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri terdiri atas 2, yaitu faktor gen dan faktor hormon. Lalu yang faktor eksternalnya sendiri terdiri dari 4 faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah cahaya, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah kelembapan, dan yang terakhir adalah air dan mineral. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam hormon kalin. Nah, di sini itu terdapat 4 hormon kalin, yaitu yang pertama adalah filokalin, yang kedua adalah kaulokalin, yang ketiga ada rizokalin, dan yang terakhir adalah antokalin. Nah, filokalin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun. Lalu untuk yang hormon kaukalin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan batang. Untuk hormon rizokalin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, dan untuk hormon antokalin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga. Oke, di bab selanjutnya ini kita akan membahas tentang enzim dan metabolisme. Metabolisme sendiri dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk pengertian enzim dan metabolisme kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, di bab enzim ini kita akan mempelajari tentang struktur enzim dan sifat enzim. Struktur enzim itu ada 2, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim sendiri itu merupakan komponen protein dan tempat melekatnya substrat. Lalu untuk gugus prostetik dibagi menjadi 2 lagi nih, yaitu kofaktor dan koenzim. Untuk sifat-sifat enzim sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah merupakan protein, yang kedua adalah mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, yang ketiga adalah sebagai katalisator, yang keempat bekerja secara bolak-balik, yang kelima adalah bekerja secara spesifik, dan yang keempat dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit.
Selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama adalah teori gembok kunci dan yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Di teori gembok kunci, sisi aktif enzim bekerja secara spesifik, dan di teori kecocokan induksi, sisi aktif enzim bekerja secara fleksibel. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah derajat keasaman atau pH, dan yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat, dan yang keempat adalah inhibitor. Apa sih katabolisme itu? Katabolisme merupakan proses pemecahan zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Pada respirasi aerob dihasilkan total ATP bersih adalah 36 ATP. Lalu pada respirasi anaerob dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Proses anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa lebih kompleks. Contohnya ada di fotosintesis. Fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dalam reaksi terang ada beberapa reaksi, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Reaksi non-siklik memanfaatkan fotosistem 1 dan 2 yang akan menghasilkan ATP dan NADPH dalam jumlah yang hampir sama. Lalu pada reaksi siklik menggunakan fotosistem 1 untuk memperbanyak jumlah ATP yang dihasilkan, tetapi tidak menghasilkan NADPH. Lalu pada reaksi gelap terdapat 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi itu pengikatan CO2 oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Lalu untuk reduksi, pemakaian ion H+ dari NADPH untuk mereduksi PGA menjadi G3P. Lalu untuk regenerasi, pembentukan kembali RUBP dari PGAL. Nah, saya rasa cukup penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.